Suasana ruang tamu terasa sesak oleh aroma parfum mahal keluarga Purnomo yang kontras dengan furnitur kayu sederhana milik keluarga Wijaya. Di atas meja, terdapat cangkir-cangkir teh yang masih mengepul. Ayana, dengan daster batik panjang dan kardigan rajut coklat, bergerak sunyi seperti bayangan, meletakkan sepiring camilan tradisional. Pak Joko, Bu Rani, kita sudah berteman lama. Saya rasa tidak perlu berbelit-belit lagi. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menagih janji perjodohan itu. Kami ingin putra kami, Rizky, meminang Selena, ucap Pak Julian, ayah Rizky yang memecahkan keheningan. Sebuah kehormatan besar, Pak Julian. Kami tentu sangat setuju. Selena adalah mutiara keluarga kami, balas Pak Joko, ayah dari Selena dan Ayana. Tersenyum lebar, tampak lega. Tiba-tiba Selena meletakkan ponselnya dengan kasar ke meja. Wajahnya cemberut, tidak menyukai perjodohan ini. Tunggu dulu. Kenapa harus Selena? Kenapa harus dengan Kak Rizky? Selena sayang, Rizky itu tampan, mandiri, dan dia putra kami. Senyum lembut namun dipaksakan lunak ibunda Rizky. Menatap ke arah Selena, mencoba meyakinkannya. Tapi Kak Rizky itu aneh. Tante, dia satu-satunya anggota keluarga Purnomo yang tidak punya kantor di gedung Purnomo Company. Dia lebih milih kerja di luar, jadi karyawan biasa atau entah apa itu. Kalau Selena menikah dengan Kak Rizky, Selena tidak bisa pamer jadi istri, bos. Memotong cepat, matanya melirik tajam ke arah Akbar yang duduk tenang di pojok. Rizky hanya terdiam, dibarengi senyum sinis, menatap Selena dengan tatapan meremehkan. Aku bekerja di firma hukum swasta sebagai pengacara lapangan, karena aku tidak sudi hidup di bawah ketiak ayahku. Aku tidak butuh nepotisme untuk makan. Tapi sepertinya, otakmu yang dangkal itu memang hanya mengerti soal jabatan di kartu nama, bukan? Wajah Selena memerah. Kesal dengan perkataan Rizky yang langsung menusuk hatinya. Berdiri dari kursi, penuh amarah. Tuh, lihat! Dia kasar. Aku tidak mau. Aku maunya sama Kak Akbar. Kak Akbar kan direktur utama sekarang. Dia jauh lebih sukses dan berwibawa. Om Julian, kenapa tidak aku dengan Kak Akbar saja? Ucap Selena, melirik ke arah Akbar yang sibuk dengan ponselnya. Cukup, Selena. Aku tidak sedang mencari istri. Hatiku sudah terkunci untuk seseorang yang sedang belajar di luar negeri. Dan satu lagi, kamu bukan tipeku. Suara Akbar rendah, namun mematikan suasana. Melirik sinis ke arah wanita yang menatapnya penuh amarah. Rani ibunda Selena mulai panik melihat investasi masa depannya hampir hancur. Ia melirik Ayana yang sedang merapikan baki. Aduh, Pak Julian, Jeng Luna, mohon maaf. Selena memang masih kekanak-kanakan. Tapi perjodohan ini tidak boleh batal. Bagaimana kalau kita ganti dengan Ayana? Selak Burina, memecah keheningan yang begitu canggung dan panas itu. Julian, kepala keluarga Purnomo mengerutkan alisnya, menatap Ayana yang membeku di tempatnya. Ayana, putri pertamamu yang pendiam ini? Iya. Ayana itu penurut, pintar masak, dan dia tidak akan banyak menuntut seperti Selena. Lagi pula, bukankah lebih baik anak pertama menikah lebih dulu, Ayana? Kemari, nak. Ayana mendekat dengan ragu. Kepalanya tertunduk dalam. Ia bisa merasakan tatapan dingin Rizky menusuk kulitnya. Iya. Bu. Rizky berdiri, merapikan kancing jasnya. Auranya terasa mencekam, memenuhi seluruh ruang tamu keluarga Wijaya. Menarik. Tadi ditolak oleh adiknya yang ambisius. Sekarang ditawarkan kakaknya yang terlihat seperti pelayan. Baguslah. Siapapun wanitanya, tidak ada bedanya bagiku. Cinta itu sampah yang hanya akan dibuang pada akhirnya. Jika dia setuju menjadi pajangan di rumahku, aku terima. Selak Rizky menggertakkan giginya, menatap ke arah Ayana acuh. Pak Joko yang sudah putus asa menatap putri pertamanya penuh dengan harapan. Ayana, tolong ayah, nak, pinta seorang ayah pada putrinya. Ayana menarik napas panjang, meremas jemarinya di balik kardigan, menatap ayahnya yang terlihat khawatir. Kesepakatan tercapai. Jangan harap ada pesta mewah yang merepotkan. Aku tidak punya waktu untuk drama romantis. Ketus Rizky melangkah keluar tanpa berpamitan, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi rasa canggung yang lebih berat dari sebelumnya. Ayana hanya bisa menatap lantai, menyadari hidupnya baru saja diserahkan pada pria yang hatinya sudah membeku. 3 bulan berlalu,
seperti mimpi buruk yang dipaksakan, tanpa ada proses pertunangan, tanpa kencan, dan tanpa ada satupun pesan singkat yang bertukar di antara keduanya. Hari ini, pernikahan itu terjadi. Ballroom hotel dipenuhi ribuan bunga lili putih dan lampu kristal yang menyilaukan. Keluarga Purnomo menjaga gengsi mereka dengan pesta yang sangat mewah. Meski sang mempelai pria tampak seperti robot tanpa nyawa, Ayana berdiri di atas pelaminan dengan gaun pengantin brokat putih yang indah. Namun, wajahnya pucat, kakinya pegal, karena sepatu hak tinggi yang tidak biasa ia pakai. Di sampingnya, Rizky berdiri tegak, menyalami tamu dengan senyum palsu yang hanya bertahan 1 detik setiap kali kamera wartawan menyorot. Selena yang berdiri di dekat Ayana, berbisik sinis saat sesi foto keluarga. Lihat dirimu, Kak. Pakai gaun mahal pun, wajahmu tetap terlihat seperti gadis desa yang ketakutan. Nikmati saja malam ini, karena setelah ini, Kak Rizky pasti tidak akan sudi melihatmu. Ayana hanya diam, menatap lurus ke depan, dengan mata berkaca-kaca, melihat ke arah tamu yang begitu ramai di depannya. Terima kasih sudah datang Selena, balas Ayana. Akbar mendekat ke arah Rizky, menepuk bahunya pelan. Rizky, dia istrimu sekarang. Jangan lampiaskan amarahmu pada orang yang salah. Rizky menepis tangan Akbar dengan halus, menatap sinis ke arah kakaknya. Urus saja urusanmu, Kak. Tunggu saja gadismu itu sampai berlumuran lumut. Jangan ajari aku soal bagaimana memperlakukan wanita. Di kamar Presidential Suite, pukul 23.3, pesta berakhir. Pintu kamar suite yang besar itu tertutup dengan bunyi klik yang menggema. Suasana mendadak sunyi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ayana berdiri kaku di dekat meja rias. Masih dengan gaun pengantinnya yang berat, Rizky langsung melempar jasnya ke sembarang arah dan melonggarkan dasinya dengan kasar. Mas, mau mandi dulu? Biar aku siapkan air hangatnya atau... Bantu lepaskan dasinya. Ayana mencoba memecah keheningan. Suaranya bergetar, melirik ke arah Rizky yang begitu acuh padanya. Rizky berhenti bergerak, berbalik dengan tatapan yang sangat tajam, hingga membuat Ayana mundur 1 langkah. Berhenti, jangan melangkah 1 senti pun lebih dekat denganku. Aku hanya ingin membantu. Ini malam pertama kita, Mas, ucap Ayana dengan suara bergetar. Rizky tertawa mengejek, tawa yang kering tanpa rasa bahagia. Malam pertama, kamu pikir karena kita sudah berdiri di depan penghulu, aku akan menyentuhmu? Dengar, Ayana. Kamu di sini hanya karena aku butuh status untuk membungkam mulut orang tuaku. Kamu hanyalah sebuah transaksi. Rizky menatap tajam ke arah Ayana yang berdiam di tempatnya, menatap ke arah ubin kamar, tak mampu menatap Rizky. Ayana tak sanggup menahan kesedihannya. Air matanya mulai jatuh. Aku istrimu. Mas, aku sudah berjanji di depan ayahku dan Tuhan untuk melayani. Rizky mendekat, mencengkeram pinggiran meja rias di samping Ayana, mengintimidasi. Dan aku pernah berjanji pada wanita lain untuk memberikan seluruh hidupku. Tapi apa balasannya? Dia tidur dengan sahabatku sendiri di malam sebelum pernikahan kami. Jadi jangan bicara soal janji padaku. Bagiku, kamu tidak lebih dari orang asing yang terjebak di kamar yang sama denganku. Bentak Rizky, menggertak giginya penuh kekesalan. Tapi aku bukan dia, Mas. Kenapa aku harus menanggung hukuman atas kesalahan orang lain? Tangis Ayana, menatap ke arah Rizky dengan air mata yang terus membanjiri pipinya. Rizky berjalan mundur. Wajahnya kembali dingin dan datar. Karena kamu setuju untuk menggantikan posisi adikmu. Kamu mengambil risiko ini. Jadi, terimalah konsekuensinya. Tidurlah di tempat tidur itu kalau mau. Aku akan tidur di sofa atau di ruangan sebelah. Jangan pernah berharap aku akan memandangmu sebagai seorang istri. Rizky menyambar bantal dan selimut cadangan, lalu berjalan keluar menuju ruang tengah suite tanpa menoleh lagi. Ayana terduduk di lantai. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti beban yang mencekik. Di tengah kemewahan kamar hotel itu, ia merasa menjadi wanita paling kesepian di dunia. Sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi terbuka secara otomatis, menampakkan sebuah mansion bergaya minimalis modern dengan dominasi warna abu-abu dan kaca besar. Rumah ini terletak jauh dari kebisingan kota. Berdiri angkuh, namun terasa mati. Tidak ada bunga di halaman. Hanya rumput liar yang mulai meninggi dan pepohonan yang tidak terawat. Di halaman depan, mobil berhenti. Rizky turun tanpa menunggu Ayana, langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Ayana keluar dari mobil sendirian.
menenteng tas kopernya yang kecil, satu-satunya harta yang ia bawa dari rumah keluarga Wijaya. Ia berdiri terpaku, menatap bangunan yang akan menjadi penjara atau rumahnya mulai hari ini. Seorang pria parubaya datang menghampiri Ayana dengan tergesa, membungkuk sopan. "Selamat datang, Nyonya Muda. Mari, biarkan saya yang membawakan kopernya." Ayana hanya tersenyum tipis, merasa tidak enak dengan pria parubaya di depannya yang mencoba membawa kopernya. Tidak usah, Paman. Saya bisa sendiri." "Nama Paman siapa?" "Saya, Andi, Nyonya. Saya yang mengurus rumah ini sejak Tuan Muda Rizky pindah dari kediaman Purnomo." "Mari, silakan masuk." "Tuan Muda sudah di dalam," ucap pria tua bernama Andi itu. Di dalam ruang utama terlihat interior rumah itu sangat dingin. Semua furnitur berwarna monokrom, tidak ada foto keluarga, tidak ada dekorasi hangat, hanya ada kesunyian yang mencekam. Rizky berdiri di dekat tangga dengan tangan di saku celana. "Paman Andi, tunjukkan kamar untuknya." "Kamar tamu di lantai bawah, dekat area belakang," ucap Rizky, bicara tanpa menoleh sedikit pun. Ayana terkejut. Suaranya sedikit bergetar. "Mas, kenapa di lantai bawah? Bukankah kamar utama ada di atas?" Rizky berbalik, menatap Ayana datar. "Lantai atas adalah area pribadiku. Tidak ada yang boleh masuk ke sana, termasuk kamu. Aku tidak suka ruang pribadiku diganggu. Paman Andi akan menyiapkan semua keperluanmu. Dan satu hal lagi, jangan pernah mencoba mengatur jadwal makanku atau mencampuri urusanku." Rizky naik ke lantai atas tanpa menunggu jawaban. Suara langkah sepatunya di tangga kayu itu terdengar seperti ketukan palu yang menutup pintu harapan Ayana. Di depan kamar Ayana, Paman Andi membuka pintu sebuah kamar yang cukup luas, namun terasa sangat sepi karena menghadap langsung ke taman belakang yang terbengkalai. Paman Andi menatap Ayana dengan tatapan iba. "Maafkan Tuan Muda, Nyonya Muda. Beliau memang sudah lama tidak mengizinkan siapapun masuk ke lantai atas. Bahkan saya pun hanya boleh ke atas saat beliau sedang tidak di rumah untuk membersihkan ruangan." Ayana duduk di tepi tempat tidur, menghela napas panjang. "Tidak apa-apa, Paman Andi. Terima kasih banyak. Rumah ini sangat besar ya, Paman?" Tersenyum tipis ke arah Paman Andi. "Besar tapi kosong, Nyonya. Sudah 3 tahun, rumah ini tidak pernah mendengar suara tawa. Tuan Muda Rizky hanya pulang untuk tidur dan berangkat kerja lagi sebelum matahari terbit. Beliau seperti robot yang sedang melarikan diri dari sesuatu." Balas Paman Andi, menaruh koper Ayana di sudut ruangan. Wanita itu menatap keluar jendela, ke arah taman yang usang. Mungkin dia tidak sedang lari. "Paman, dia hanya tersesat di dalam dirinya sendiri." "Paman, apakah aku boleh menggunakan dapur dan menyentuh taman itu?" "Tentu, Nyonya. Dapur itu milik Anda sekarang. Dan soal taman, mungkin sentuhan tangan Nyonya bisa membuat rumah ini terasa seperti rumah kembali. Saya akan sangat senang membantu Anda." Paman Andi tersenyum tulus. Ada binar harapan di matanya, melihat Ayana yang datang ke rumah yang sudah bertahan-tahan seperti rumah hantu itu. 3 bulan pernikahan ini dimulai tanpa cinta. Dan sekarang, aku diasingkan di kamarku sendiri. Tapi setidaknya, aku punya Paman Andi di sini. Gumam Ayana pelan sambil mengelus spray tempat tidurnya. Minggu-minggu awal pernikahan mereka berjalan seperti mesin yang terprogram. Rizky adalah perwujudan dari kedisiplinan yang menyiksa. Setiap pagi, pukul 5, Ayana terbangun karena suara langkah kaki ritmis Rizky yang sedang berlari di treadmill di ruang olahraga lantai bawah. Namun, setiap kali Ayana mencoba keluar kamar untuk menyapa, Rizky akan langsung menyambar handuknya dan pergi tanpa menoleh. Pagi itu, Ayana berdiri di dapur, telah menyiapkan nasi goreng hangat dan telur mata sapi. Ia berharap sekali ini saja mereka bisa sarapan bersama. Ayana menatap ke arah Rizky yang turun dengan setelan jas rapi yang selalu sama setiap paginya. "Mas, sarapan dulu, aku sudah buatkan nasi goreng." Namun, Rizky hanya melirik jam tangannya, lalu menyambar kunci mobil di meja, dekat meja makan. "Aku tidak sarapan di rumah. Kopi di kantor? Sudah cukup. Tapi Mas, perut kosong tidak baik untuk..." Balas Ayana, menatap khawatir ke arah Rizky yang berjalan meninggalkannya.
Rizky berhenti sejenak, menatap Ayana dengan tatapan dingin yang membuat Ayana membeku. Sudah kubilang, jangan atur hidupku. Makan saja sendiri, atau berikan pada Paman Andi. Suaranya serak dan penuh intimidasi. Ia berjalan meninggalkan Ayana sendirian, tanpa belas kasihan. Tak lama suara deru mobil Rizky menjauh, meninggalkan Ayana dalam keheningan ruang makan yang luas. Ayana menghela napas. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya merasa hampa. Setelah Rizky pergi untuk membunuh rasa sepinya, Ayana mulai beralih ke taman belakang yang usang. Semak-semak liar menutupi hampir seluruh area. Di sudut taman, ada sebuah gazebo kecil yang kayunya sudah mulai lapuk dan sebuah area bunga yang kering kerontang. Paman Andi datang membawa gunting tanaman dan air. Wajahnya penuh dengan antusiasnya yang sudah dipendam begitu lama. Nyonya muda yakin ingin mengerjakan ini? Mataharinya sangat terik. Ayana berjongkok, tangannya kotor karena tanah. Namun, wajahnya terlihat lebih hidup. Akhirnya ia memiliki sesuatu yang membuatnya melupakan ketidakpedulian Rizky padanya. Tidak apa-apa, Paman. Melihat tanaman-tanaman ini, layu, membuat hatiku ikut sesak. Aku ingin menanam mawar di sini. Dan mungkin beberapa tanaman herbal. Rumah ini butuh warna. Paman HM, ucapnya. Tersenyum begitu lebar ke arah Paman Andi yang disambut juga. Ayana bekerja keras sepanjang hari. Ia memotong ranting mati, mencabuti rumput liar, dan mulai menanam bibit-bibit baru. Ia bahkan mengecat ulang pot-pot besar yang kusam menjadi putih bersih. Untuk sejenak, ia lupa bahwa ia adalah istri yang tidak diinginkan. Ia hanya seorang gadis yang mencintai keindahan. Mungkin kehidupan pernikahannya terlihat begitu dingin tanpa cinta, namun setidaknya ada taman yang bisa membuatnya merasa lebih hidup di rumah ini. Sore harinya, Rizky pulang lebih awal karena sebuah rapat dibatalkan. Ia melangkah masuk ke rumah dan langsung menuju pintu kaca belakang untuk mengambil udara segar. Mencoba melepaskan penat dari hiruk-pikuk kantor yang begitu melelahkan. Namun, langkahnya terhenti saat melihat perubahan di taman. Matanya terpaku pada satu area kecil di pojok gazebo, yang tadinya berisi sisa-sisa tanaman layu, yang ia biarkan membusuk selama bertahun-tahun. Kini, area itu sudah bersih, dan ditanami bunga-bunga baru. Ayana sedang berdiri di sana, menyeka keringat, sambil tersenyum menatap hasil kerja kerasnya selama seharian ini. Ayana, apa yang kamu lakukan? Teriak Rizky, suaranya menggelegar ke seluruhan rumah. Ayana terlonjak kaget. Botol penyiram airnya jatuh. Mas Rizky sudah pulang. Aku hanya merapikan taman ini, semuanya sudah kering. Jadi ucap Ayana terbata-bata. Kedua tangannya gemetar, memandang ke arah Rizky canggung dan penuh ketakutan. Rizky menerjang ke arah taman. Matanya merah karena emosi yang meledak. Siapa yang memberimu izin menyentuh area ini? Siapa? Aku pikir Mas akan senang kalau rumah ini terlihat lebih rapi, kata Rajana, tak mampu memandang suaminya sendiri. Rizky menunjuk dengan kasar ke arah bunga-bunga baru di tamannya itu. Kamu menghancurkannya. Kamu menghancurkan satu-satunya hal yang tersisa darinya di rumah ini. Jangan pernah merasa kamu punya hak atas rumah ini hanya karena kita menikah. Keluar dari taman ini. Sekarang, Rizky membalikkan badan, menendang salah satu pot yang baru saja dicat Ayana hingga pecah berserakan. Ayana terpaku, air matanya jatuh tanpa suara. Ia melihat punggung Rizky yang gemetar karena amarah yang luar biasa, menyadari bahwa ia baru saja menyentuh sebuah luka yang masih basah. Setelah ledakan amarah Rizky yang mengguncang seluruh mansion, keheningan yang tersisa terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Suara pintu yang dibanting hingga nyaris copot dari engselnya masih terngiang-ngiang di telinga Ayana. Seperti gema dari tamparan tak terlihat di teras belakang, di tengah reruntuhan pot bunga yang pecah. Ayana duduk bersimpuh, mencoba memunguti pecahan keramik dengan tangan gemetar. Setiap pecahan kecil itu seolah mewakili setiap serpihan hatinya yang kini ikut hancur. Tanpa sengaja, ujung keramik yang tajam menggores telapak tangannya. Darah merah segar mulai merembes, kontras dengan kotoran tanah di jari-jarinya. Namun Ayana tidak merasakan sakit fisik, hanya perih di dalam hatinya. Paman Andi datang dengan tergesa-gesa, membawa kotak obat dan selembar kain bersih. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ya ampun,
Nyonya muda, jangan disentuh lagi. Biar saya yang bersihkan. Jari Anda berdarah. Suaranya parau. Matanya sembab dan berkaca-kaca. Paman, kenapa? Kenapa Mas Rizky begitu marah? Aku hanya ingin taman ini terlihat cantik. Apa aku melakukan kesalahan yang begitu besar sampai dia harus meledak seperti itu? Tangisnya menatap ke arah pot yang sudah pecah. Paman Andi menghela napas panjang, sembari membersihkan luka Ayana dengan kapas beralkohol. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk membuka rahasia. Nyonya, duduk dulu, biar paman obati lukanya. Mungkin ini saatnya. Nyonya tahu kenapa Tuan Muda Rizky begitu membenci kebahagiaan? Balas paman Andi. Wajahnya penuh rasa iba ke Ayana. Ayana menuruti. Matanya terpaku pada paman Andi, menunggu penjelasan yang bisa mengurai kebingungan hatinya. Paman Andi berkata, Nyonya, taman di pojok gazebo itu yang Nyonya bersihkan dan tanami kembali. Dulunya adalah tempat paling istimewa bagi Tuan Muda Rizky. Tanaman-tanaman yang sudah mati itu dulu ditanam sendiri oleh Nona Clara, mantan kekasih Tuan Muda. Ayana tertegun. Wajahnya seketika memucat. Bibirnya bergetar. Sebuah nama yang pernah ia dengar dari paman Andi, kini terasa begitu nyata dan menyakitkan. Clara, jadi bunga-bunga kering yang aku buang dan ganti tadi, itu adalah peninggalan wanita itu. Kenangan mereka? Rintih Ayana. Dadanya terasa begitu sesak. Paman Andi mengangguk perlahan. Tatapannya sendu. Benar, Nyonya. Nona Clara, dia meninggalkan Tuan Muda tepat seminggu sebelum pernikahan mereka. Beliau pergi dengan sahabat karib Tuan Muda sendiri, membawa kabur beberapa rahasia bisnis penting Tuan Muda. Dan yang paling parah, menghancurkan rasa percaya Tuan Muda pada dunia. Beliau sangat terpukul, Nyonya. Beliau membiarkan tanaman itu mati kekeringan, sebagai lambang hatinya yang juga mati. Tapi beliau tidak pernah sanggup untuk membuangnya. Bagi Tuan Muda, tanaman layu itu adalah satu-satunya pengingat bahwa dia pernah mencintai dengan tulus dan dikhianati begitu kejam. Ayana menatap ke arah tanah yang sudah ia tanami bibit baru. Air mata yang sudah kering kini kembali membasahi pipinya. Ada rasa sesak dan perih yang tak tertahankan. Jadi selama ini, aku bukan sedang bersaing dengan wanita yang jauh. Aku bersaing dengan bayang-bayang masa lalu. Dengan kenangan yang dipelihara di rumah ini, dia lebih mencintai sisa-sisa tanaman layu itu daripada kehadiranku yang nyata di sini. Paman, bahkan setitik perhatian kecilku pun tidak ada artinya dibanding semua rasa sakitnya. Paman Andi terdiam sejenak. Nyonya, Tuan Muda Rizky dulu tidak seperti ini. Beliau adalah pemuda yang hangat, murah senyum, dan sangat peduli. Nona Clara lah yang mengubahnya menjadi sedingin es. Dan aku datang sebagai pengingat akan pengkhianatan itu. Pantas saja, gumam Ayana pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Di ruang makan, pukul 22.00. Malam terasa sangat panjang. Setelah memunguti semua pecahan pot dan membersihkan lukanya, Ayana pergi ke dapur. Lampu dapur menyala terang, memantulkan bayangan dirinya di cermin yang terpampang di dinding. Ia menatap bayangan dirinya sendiri. Seorang gadis sederhana yang kini berdiri di tengah kemegahan yang tidak pernah ia impikan, namun terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Ia merasa kecil, tidak berarti, dan seolah kehadirannya di rumah ini hanyalah sebuah kesia-siaan. Namun, alih-alih menyerah pada keputusasaan, ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya, sebuah bara kecil yang menolak padam. Ia teringat kota-kota mendiang ibunya dulu, saat ia sering merasa iri dengan Selena yang selalu menjadi pusat perhatian. Dalam bayangannya, ia teringat sebuah ucapan yang selalu ia ingat dari ibu kandungnya. Ayana, sesuatu yang dingin itu hanya bisa diluluhkan dengan kehangatan yang konsisten. Hati yang keras hanya bisa dilunakkan dengan ketulusan yang tak pernah menyerah. Aku tidak boleh iri pada tanaman mati, Ayana. Aku adalah istrinya sekarang. Meski dia belum menganggapku, jika dia belum bisa melupakan masa lalu, maka aku akan membuat masa depan yang lebih indah. Sampai dia lupa cara untuk melihat ke belakang. Aku akan mencoba sekali lagi. Meski ini terasa mustahil, ucap Ayana, berbicara pada bayangannya sendiri di cermin. Matanya kini memancarkan tekad baru. Keesokan paginya, pukul 04.3,
Ayana tidak lagi hanya diam. Ia bangun jauh lebih pagi dari biasanya, bahkan sebelum suara treadmill Rizky mulai berbunyi. Ia mulai mencari tahu lewat internet dan buku-buku lama di perpustakaan kecil di lantai bawah tentang tanaman yang melambangkan kesembuhan, kedamaian, dan harapan. Ia tidak lagi menanam mawar. Ia mengganti bunga-bunga di taman dengan bibit lavender yang melambangkan ketenangan dan bunga matahari yang melambangkan kesetiaan dan harapan. Sebelum Rizky turun, Ayana sudah menuliskan sebuah pesan kecil di atas secari kertas. Meletakkannya dengan hati-hati, tepat di samping cangkir kopi Rizky di meja makan. Tangannya masih sedikit gemetar saat menulis. Isi pesan, "Mas, maafkan aku soal taman kemarin. Aku tidak bermaksud menghapus kenanganmu. Aku hanya ingin memberimu tempat untuk bernapas lebih lega. Aku tidak akan menyentuh pojok gazebo itu lagi. Aku berjanji. Tapi izinkan aku merawat sisa taman yang lain, agar Mas tidak pulang ke rumah yang terasa mati dan kosong. Aku ingin rumah ini sedikit lebih hidup." Tak lama kemudian, Rizky turun tangga. Tatapannya masih dingin seperti biasa. Ia melihat pesan itu. Tangannya meraih kertas itu, membacanya dengan wajah datar. Namun, di balik wajah dingin itu, ada sedikit gejolak yang tidak ia pahami. Tangannya meremas kertas itu pelan. Sebuah gestur kecil yang Ayana tidak lihat. Ia melirik ke arah taman melalui jendela kaca besar. Melihat Ayana yang kembali berkebun dengan tangan yang diperban. Ada rasa bersalah yang melintas di matanya saat melihat perban di jari Ayana. Namun, ego dan luka lamanya masih terlalu besar untuk diakui. Rizky membuang kertas itu ke tempat sampah di bawah meja makan. Lalu pergi, bekerja tanpa sepatah kata pun, tanpa menoleh, tanpa satu pandangan apapun pada Ayana yang masih setia di taman. Ayana melihat dari kejauhan. Bahunya merosot sedikit. Namun, ia mencoba tersenyum pahit. Satu langkah kecil, Ayana. Setidaknya dia membaca pesanmu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ayana tidak ingin menyerah, hanya karena secari kertas yang dibuang ke tempat sampah. Mendengar dari Paman Andi bahwa Rizky sering melewatkan makan siang karena terlalu sibuk bekerja sebagai pengacara, Ayana memutuskan untuk memberanikan diri. Ia memasak menu favorit yang sering dipesan Rizky lewat aplikasi ojek online, ayam bakar bumbu rempah, dan sambal terasi. Setelah memasaknya sendiri, di lobi kantor Rizky, siang harinya, Ayana datang dengan pakaian sederhana, namun rapi. Ia membawa kotak bekal berwarna pastel yang kontras dengan suasana kantor firma hukum yang kaku dan formal. Para staf di lobi menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Maaf, Ibu ada janji dengan Pak Rizky? Beliau sangat sibuk hari ini," ucap seorang wanita yang duduk di meja resepsionis. Ayana tersenyum canggung. Tak memiliki keberanian menatap wanita itu. Saya istrinya. Saya hanya ingin mengantarkan makan siang." Bisikan-bisikan mulai terdengar di lobi. Rizky tidak pernah membawa urusan pribadi ke kantor, apalagi memperkenalkan istrinya. Saat Ayana naik ke lantai atas, ia berpapasan dengan Rizky yang keluar dari ruang rapat bersama beberapa klien penting. Ayana mendekat dengan ragu. Mas Rizky, aku membawakan bekal untuk makan siangmu." Langkah Rizky terhenti. Wajahnya seketika berubah mengeras saat melihat rekan-rekan kerjanya mulai saling lirik dan berbisik-bisik, mempertanyakan keberadaan Ayana. "Di sana, apa yang kamu lakukan di sini, Ayana?" Paman Andi bilang, "Mas sering lupa makan. Jadi aku membawakan ini," ucap Ayana ragu. Rizky melihat kotak bekal itu dengan jijik. "Buang saja itu. Aku sudah ada janji makan siang dengan klien. Pergilah." Rizky kembali berjalan meninggalkan Ayana tanpa menoleh sedikit pun. Ayana berdiri terpaku di koridor kantor yang dingin, memeluk kotak bekalnya yang masih hangat, sementara air matanya perlahan menetes. Di ruang makan mansion, malam hari 21.00. Ayana pulang dengan hati hancur, namun ia masih berusaha menyiapkan makan malam. Ia menata meja dengan rapi, meletakkan lilin kecil agar suasana tidak terlalu sepi. Ia ingin mencoba bicara sekali lagi pada Rizky saat suaminya pulang. Nijuniten, Dere Ayana, duduk di kursi makan, menopang dagunya. Suasana rumah sangat sunyi. 23,3. Lampu-lampu di mansion sudah mulai redup. Ayana yang kelelahan setelah seharian berkebun dan pergi ke kantor,
akhirnya tertidur di atas meja makan. Kepalanya bersandar pada lengan yang terlipat, tepat di depan piring Rizky yang masih kosong. 00,45. Pintu depan terbuka. Rizky masuk dengan langkah gontai, karena lelah. Ia melihat ruang makan masih menyala. Saat ia mendekat, ia melihat Ayana yang tertidur pulas, dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Rizky berhenti di samping Ayana. Ada sekelebat rasa iba melihat wajah lelah Ayana, namun ia segera menepisnya. Ia ingat betapa Clara dulu juga sering berpura-pura tulus sebelum akhirnya menghancurkannya. Berhenti bersandiwara. Ayana, kamu hanya akan membuatku semakin membencimu jika kamu terus berusaha masuk ke hidupku. Dingin Rizky bergumam sendiri, menatap Ayana yang tertidur begitu pulas. Rizky tidak membangunkan Ayana. Ia bahkan tidak menyelimutinya. Rizky hanya melangkah melewati istrinya begitu saja, naik ke lantai atas, dan menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ayana terbangun 1 jam kemudian karena kedinginan, hanya untuk menemukan meja makan yang tetap sama, tanpa ada tanda-tanda kehadiran suaminya, selain suara pintu yang terkunci dari atas. Ayana menatap kursi kosong di depannya. Sepertinya jarak antara lantai bawah dan lantai atas rumah ini jauh lebih jauh daripada jarak antar benua. Malam itu, hujan turun dengan rintik yang konsisten, menciptakan suasana yang semakin sunyi di dalam mansion. Ayana duduk di kursi dapur yang kecil, memandangi kotak bekal yang ia bawa pulang dari kantor Rizky tadi siang. Makanannya sudah dingin, persis seperti sambutan yang ia terima. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, melainkan secara batin yang terus-menerus dihantam penolakan. Paman Andi masuk ke dapur untuk mengambil air minum dan menemukan Ayana sedang melamun dengan mata yang berkaca-kaca. Paman, apa semua putra keluarga Purnomo memang begitu mencintai masa lalu mereka? Mas Akbar menunggu seseorang yang jauh, dan Mas Rizky, dia lebih memilih menjaga kebenciannya daripada melihat orang yang ada di depannya. Suaranya sangat pelan, hampir berbisik, tak sanggup menatap Paman Andi. Paman Andi menarik kursi dan duduk di hadapan Ayana dengan tatapan kebapakan. Nyonya muda, keluarga Purnomo memang dikenal sebagai keluarga yang setia. Namun kesetiaan itu seringkali menjadi pedang bermata dua. Bagi mereka, sekali hati diberikan, maka tidak akan ada jalan kembali. Dan ketika hati itu dihancurkan, mereka tidak tahu cara membangunnya lagi. Tapi kenapa harus aku yang menanggungnya, Paman? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Tadi di kantor, dia menatapku seolah aku adalah noda yang memalukan dalam hidupnya. Apa aku seburuk itu? Ucap Ayana. Terlihat begitu lusuh. Paman Andi menggeleng tegas. Dengarkan Paman Nyonya, sebelum peristiwa dengan Nona Clara itu terjadi, Tuan Muda Rizky adalah orang yang paling hangat di rumah ini. Beliau sering tertawa, suka membantu pelayan, dan sangat percaya pada cinta. Tapi pengkhianatan Clara bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal penghancuran harga diri. Clara dan sahabat Tuan Muda merencanakan semuanya untuk menjatuhkan Rizky tepat di saat dia merasa paling bahagia. Ayana menyimak dengan saksama, rasa iba mulai menggantikan rasa sakitnya sendiri. Jadi, itu sebabnya dia selalu curiga, balas Ayana. Benar. Sejak hari itu, Tuan Muda Rizky membangun dinding es di sekeliling hatinya. Dia percaya bahwa setiap wanita yang mendekatinya pasti memiliki motif tersembunyi, entah itu harta, kekuasaan, atau keinginan untuk menyakitinya lagi. Baginya, ketulusan adalah sebuah dongeng yang sudah berakhir tragis. Paman Andi mencoba menenangkan Ayana, mengelus kepalanya seperti seorang ayah. Dia menganggap perhatianku adalah strategi untuk menguasai hartanya. Paman Andi berdiam sebentar, tersenyum tipis ke arah wanita yang terlihat begitu kesepian itu. Nyonya harus bersabar sedikit lagi. Tuan Muda sebenarnya adalah pria yang sangat baik. Paman pernah melihatnya diam-diam memberi santunan pada panti asuhan tanpa nama keluarga Purnomo. Dia hanya sedang takut jika dia membiarkan Nyonya masuk, Nyonya akan memiliki kekuatan untuk menghancurkannya lagi. Ayana menarik napas panjang, mengusap air mata di sudut matanya. Aku tidak ingin menghancurkannya. Paman, aku hanya ingin dia tahu kalau rumah ini bukan lagi tempat yang menakutkan. Senyum tipis Ayana, memandang ke arah luar taman yang masih saja terlihat begitu sunyi.
walaupun sudah ditanami tanaman. Tetaplah menjadi matahari bagi rumah ini, Nyonya. Matahari tidak pernah meminta izin untuk bersinar. Dia hanya melakukannya sampai es itu mencair dengan sendirinya. Jangan menyerah karena 1 atau 2 bentakan. Dia sedang menguji apakah Nyonya akan pergi seperti Clara atau bertahan seperti janji yang Nyonya ucapkan. Senyum lebar Paman Andi. Ayana tersenyum tipis, mulai mendapatkan kembali kekuatannya dari seorang pria yang seperti figur ayah baginya. Terima kasih, Paman Andi. Mungkin malam ini dia mengabaikan makan malamnya, tapi besok aku akan pastikan dia tidak bisa mengabaikan bahwa ada seseorang yang selalu mendoakannya di sini. Paman Andi meninggalkan Ayana untuk menenangkan dirinya dulu. Jika Mas Rizky adalah pria yang tidak percaya lagi karena cinta yang salah, maka aku akan menjadi bukti bahwa ada cinta yang benar. Aku tidak butuh dia mencintaiku hari ini atau besok. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku tidak akan pergi, bahkan saat dia membuangku berkali-kali. Batin Ayana menatap ke seluruh area rumah yang sekarang menjadi tempat tinggalnya. 3 tahun telah berlalu. Mansion yang dulu mati kini memang tampak lebih hijau berkat perawatan Ayana. Namun, hubungan di dalamnya tetap membeku. Ayana bukan lagi gadis yang ceria saat berkebun. Wajahnya kini lebih banyak menunjukkan ketenangan yang hampa. Ia telah sampai pada batas di mana cinta yang ia berikan seperti menuang air ke padang pasir. Di ruang kerja Rizky, lantai atas, Rizky sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar, memeriksa berkas-berkas kasus hukum. Tiba-tiba, pintu diketuk. Ini adalah pertama kalinya Ayana melanggar batas dan naik ke lantai atas sejak mereka menikah. Rizky tanpa mendongak, suaranya ketus. Sudah kubilang, jangan pernah naik ke lantai ini. Ayana, ada apa? Ayana melangkah masuk dengan langkah tenang. Tidak ada getaran ketakutan lagi di suaranya. Ia meletakkan selembar amplop coklat di atas meja Rizky. Maaf, aku melanggar aturanmu. Mas, tapi aku rasa ini tidak bisa menunggu di meja makan lagi. Ucapnya penuh ketegasan. Tak lagi takut memandang Rizky yang ada di depannya. Rizky mengerutkan dahi, membuka amplop itu. Matanya melebar saat membaca judul dokumen di dalamnya. Gugatan cerai. Apa maksudnya ini? 3 tahun, Mas. Aku sudah mencoba menjadi istri, pelayan, dan bayangan di rumah ini. Tapi aku sadar, aku tidak bisa menggantikan hantu yang tinggal di kepalamu. Aku sudah menandatanganinya. Kamu hanya perlu memberikan goresan penamu, dan kita selesai. Jawab Ayana. Rizky terdiam sejenak. Ada rasa terkejut yang aneh di dadanya. Rasa tidak siap yang ia sendiri tidak mengerti. Namun, egonya yang terluka kembali mengambil alih. Jadi, akhirnya kamu menyerah. Aku pikir kamu adalah wanita suci yang akan bertahan selamanya. Ternyata, kamu sama saja dengan yang lain. Mudah pergi saat merasa tidak diuntungkan. Ayana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat menyakitkan. Aku pergi bukan karena tidak diuntungkan secara materi. Mas, aku pergi karena aku ingin menyelamatkan sisa-sisa harga diriku yang masih ada. Aku sudah memberikan segalanya. Tapi kamu bahkan tidak pernah tahu apa warna kesukaanku. Rizky meraih pulpennya dengan gerakan kasar. Ia tidak ingin terlihat lemah. Bagus, jika ini yang kamu mau. Aku juga tidak butuh beban tambahan di rumah ini. Tanpa keraguan, Rizky membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu dengan cepat. Ia melemparkan pulpennya ke atas meja. Selesai. Kamu bisa pergi besok pagi. Lanjut Rizky, menatap sinis ke arah Ayana yang terlihat begitu tegar sekarang. Tidak, Mas. Aku pergi malam ini. Barang perangku sudah aku kemas, semuanya hanya muat dalam satu koper kecil. Sama seperti saat aku datang dulu. Di pintu depan mansion, 23,0. Hujan turun rintik-rintik. Paman Andi berdiri di dekat pintu dengan mata berkokek-koka, memegang payung untuk Ayana. Nyonya, kenapa harus seperti ini? Saya yakin Tuan Muda akan menyesal. Khawatir Paman Andi. Menatap ke langit yang terlihat gelap dengan rintikan hujan yang tak berhenti. Ayana memeluk Paman Andi singkat, tersenyum begitu bahagia ke arah seseorang yang sudah menemaninya selama di rumah mewah yang begitu mencekik untuknya. Terima kasih sudah menjadi satu-satunya orang yang menganggapku ada di rumah ini. Paman, tolong jaga kesehatan Mas Rizky. Jangan biarkan dia terlalu banyak minum kopi hitam kalau sedang stres. Rizky berdiri di balkon lantai atas, tersembunyi di balik kegelapan.
Ia memperhatikan sosok kecil Ayana berjalan menjauh menuju taksi yang sudah menunggu di depan gerbang. Ia mengira dirinya akan merasa bebas, namun saat lampu taksi itu menghilang dari pandangan, rumah yang besar itu tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dan mengerikan daripada sebelumnya. Ayana duduk di dalam taksi. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia menatap ke depan dengan air mata yang akhirnya jatuh. Selamat tinggal, Mas. Aku harap kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa aku berikan. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian Ayana. Mansion Rizky kini benar-benar terasa seperti kuburan mewah yang tak bernyawa. Tak ada lagi suara tawa kecil Ayana dari lantai bawah atau suara tangisnya lagi. Di sisi lain kota, di sebuah warung Tegal warteg yang selalu ramai saat jam makan siang, suasana sangat riuh dengan denting sendok dan obrolan para pekerja kantoran. Di depan warteg jam 12:15, Rizky berjalan keluar dari kantornya bersama 2 orang sahabat sekaligus rekan pengacaranya. Nevan dan Silva. Rizky tampak berantakan. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas terlihat, karena ia tidak bisa tidur sejak rumahnya menjadi terlalu sunyi. Riz, serius kita makan di sini? Kamu kan biasanya anti makan di tempat gerah begini. Bingung Rian menatap teman sekantornya itu yang benar-benar kacau. Aduh Rian, biarkan saja, katanya sambal di warteg ini terbaik di kawasan ini. Ayo masuk Riz. Nevan yang berjalan bersama mereka masuk lebih dulu. Rizky hanya diam dan melangkah masuk. Bau uap nasi hangat dan aroma tumisan sayur langsung menyambut mereka. Namun, langkah Rizky mendadak membeku di ambang pintu saat melihat sosok wanita di balik etalase kaca yang sedang sibuk membungkus nasi. Itu Ayana, mengenakan celemek kain sederhana. Rambutnya diikat cepol, tanpa riasan. Ia tampak sangat cekatan melayani pembeli yang datang silih berganti. Nasi ramesnya 1, pakai kikil dan orek tempe ya Pak? Tunggu sebentar, Rian terkejut, menyenggol lengan Rizky. Loh, Riz, bukannya itu? Itu istrimu? Mantan istrimu yang sering kirim bekal ke kantor dulu? Bingung Rian. Melihat Ayana yang sibuk dengan pelanggan, tangannya benar-benar cekatan. Rizky tidak bisa berkata-kata. Tenggorokannya terasa kering melihat Ayana yang selama 3 tahun ini ia anggap pajangan rumah. Kini terlihat begitu bersemangat dan hidup di tempat yang penuh-peluh ini. Ayana mendongak. Matanya bertemu dengan mata Rizky. Tidak ada keterkejutan, tidak ada rasa takut, hanya ada tatapan tenang yang kosong. Ayana hanya tersenyum kecil, namun nada suaranya sangat formal, seolah ia tidak mengenal pria di depannya. Selamat siang Pak, mau pesan apa? Kursi di pojok sana masih kosong, kalau mau makan di tempat. Suaranya Rizky parau, tak percaya dengan keberadaan Ayana di rumah makan kumuh itu. Ayana, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Ayana tetap tenang, tangannya terus mengambil lauk pauk. Saya bekerja Pak, sama seperti orang lain di sini. Jadi, mau pesan apa? Antreannya cukup panjang, kasihan yang lain. Kalau Bapak hanya berdiri di situ. Ketusnya memalingkan wajahnya dari Rizky. Rian mencoba mencairkan suasana. Ayana, ini Rian. Ingat kan, kamu masih cantik saja ya? Meskipun keringatan begini, kenapa nggak bilang-bilang kalau kerja di sini? Ucapnya antusias. Ayana tersenyum manis pada Rian. Senyuman tulus yang jarang ia berikan pada Rizky dulu. Kak Rian, iya. Sekarang saya cari rezeki sendiri. Maaf ya Kak, sekarang saya hanya pelayan warteg, bukan lagi Nyonya Purnomo yang punya waktu banyak untuk mengobrol. Hati Rizky terasa berdenyut, perih, melihat Ayana begitu akrab dengan Silva, tapi begitu dingin padanya. Ikut aku sekarang, kita perlu bicara. Ayana berhenti bergerak sejenak, lalu menatap Rizky lurus. Maaf Pak, jam kerja saya masih lama, dan saya rasa kita sudah tidak punya hubungan apapun yang perlu dibicarakan secara pribadi. Mau pesan nasi atau tidak? Kalau tidak, mohon geser sedikit agar pelanggan di belakang Bapak bisa maju. Dingin Ayana menunjuk tumpukan pelanggan di belakang Rizky. Rizky terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya, ia merasa terusir oleh wanita yang dulu selalu menunggunya pulang hingga tertidur di meja makan. Ia melihat Ayana memalingkan wajah.
kembali tertawa renyah menanggapi candaan supir taksi yang menjadi pelanggan di depannya. Nevan berbisik pada Rizky. Sepertinya kamu benar-benar sudah jadi orang asing buat dia." Rizky akhirnya berbalik dan keluar dari warteg itu tanpa memesan makanan apapun. Ia merasa panas, bukan karena suhu udara, tapi karena kenyataan bahwa Ayana terlihat jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Rizky pulang ke rumah dengan emosi yang meledak-ledak. Bayangan Ayana yang tersenyum ramah kepada sopir taksi dan Rian, namun menatapnya seperti orang asing, terus berputar di kepalanya. Mansion yang sunyi itu kini terasa seperti mengejeknya. Di ruang tamu, Rizky membanting tas kerjanya ke sofa dan berteriak, memanggil satu-satunya orang yang tersisa di sana. "Paman Andi, keluar! Sekarang!" Paman Andi muncul dari arah dapur. Tetap tenang, meski wajahnya menunjukkan gurat kekecewaan. "Ada apa, Tuan Muda? Kenapa berteriak?" Rizky berjalan mondar-mandir dengan napas memburu. "Kenapa Paman tidak bilang kalau Ayana bekerja di warteg kumuh di dekat kantorku? Bagaimana kalau kolega bisnisku atau ayah melihatnya? Itu memalukan keluarga Purnomo." Kesalnya menyentuh kepalanya, merasa sangat pusing. Paman Andi menatap Rizky dengan tatapan yang dalam bercampur marah. "Kenapa harus malu, Tuan? Nyonya Ayana bekerja dengan halal. Lagi pula, bukankah Tuan sendiri yang menandatangani surat cerai itu? Beliau bukan lagi bagian dari keluarga Purnomo. Beliau bebas melakukan apa saja." Rizky tertegun sejenak. Namun egonya tetap bertahan, tak pernah meninggalkan dirinya. Tapi dia bisa kembali ke rumah ayahnya. Kenapa harus jadi pelayan warteg? Apa dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukanku? Untuk menunjukkan pada dunia kalau aku tidak memberinya nafkah? Nyonya Ayana tidak pernah kembali ke rumah keluarga Wijaya. Tuan, saya tahu itu karena saya sempat menawarkan diri untuk mengantarnya. Beliau menolak. Beliau bilang, beliau tidak ingin menjadi beban lagi bagi ayahnya dan tidak ingin terus-menerus dihina oleh ibu tiri dan adiknya. Balas Paman Andi. Langkah Rizky terhenti. Dia tidak pulang ke rumah ayahnya? Rizky dipenuhi rasa kebingungan yang menyelimuti dirinya. Paman Andi mengambil minum di meja makan, memberikannya pada Rizky yang masih saja terlihat begitu kacau. Tidak. Beliau memilih tinggal di kos-kosan sempit di gang belakang warteg itu. Beliau ingin mandiri, Tuan, katanya. Selama 3 tahun hidup di sini, beliau sadar bahwa bergantung pada orang lain hanya akan berakhir dengan rasa sakit yang diabaikan. Rizky mengepalkan tangan. Rasa sesak mulai menjalar di dadanya. Paman tahu semuanya. Dan Paman diam saja? Paman membiarkan mantan istriku tinggal di tempat seperti itu? Tuan Muda, dengan segala hormat, yang membiarkannya pergi malam itu adalah Tuan sendiri. Saya hanya pelayan yang menghormati keputusannya untuk mencari kebahagiaan. Dan satu lagi, Paman Andi berhenti sejenak, menunjuk ke arah taman melalui jendela. Tadi pagi ada orang yang datang ingin mencabut semua bunga matahari di taman, karena Tuan pernah bilang ingin membongkar taman itu. Tapi saya larang. Saya pikir, mungkin Tuan ingin melihat sisa-sisa kebaikan Nyonya yang belum Tuan hancurkan. Paman Andi terlihat begitu sedih, menatap ke arah taman yang selalu jadi tempat kesukaan Ayana. Rizky terdiam, menatap taman yang kini mulai mekar, dengan warna kuning yang cerah. Aku tidak menyuruh siapapun membongkarnya. Bingung Rizky. Nyonya Ayana meninggalkan alamat kosnya pada saya. Berjaga-jaga jika ada surat resmi pengadilan yang datang. Tapi, melihat Tuan yang sekarang marah-marah hanya karena gengsi, sepertinya Tuan belum cukup pantas untuk mengetahui di mana beliau tinggal. Paman Andi membungkuk sopan, lalu pergi meninggalkan Rizky sendirian di ruang tamu yang dingin. Rizky terduduk di sofa, memegang kepalanya yang berdenyut. Ia merasa kalah. Selama ini ia merasa sebagai pihak yang berkuasa dengan mengabaikan Ayana, namun kini ia sadar, Ayana lah yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Sementara ia tetap terjebak dalam mansion yang kosong dan bayang-bayang masa lalu yang mulai terasa hambar.